Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan kami dari kelompok terakhir. Saya Aldo Desi Kurniawan. Di sini Dimas Dwi Pangestu, Lugi Erinda, dan juga Aswin. Ya, ya, baik. Untuk yang pertama itu kita membawa materi dasar pemrograman Java. Yang pertama ada sejarah Java. Sejarah Java diciptakan dari tahun 1991 oleh satu tim dari perusahaan dengan tujuan dapat dijalankan pada berbagai jenis hardware tanpa kompilasi ulang. Dikepalai oleh James Gosling, nama awalnya adalah OWAC, yaitu nama sebuah pohon. Pada tahun 1904 diganti menjadi Java, yang berasal dari nama dari kopi. Lalu pada tahun 1995 diumumkan di internet yang digunakan pada Spark Solaris dan selanjutnya dikembangkan pada Windows NT, Windows 95 dan Kali Linux, yaitu ada open source. Dan tanggal 23 Januari di tahun 1996 Java 1.0 resmi diumumkan dan disediakan di web. Selanjutnya berkembang untuk versi yang J2EE, J2SE, JSP dan JME dan juga Java Bean yang kita pakai saat ini. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lugi. Di situ lagi Lanjut kan. merobos ya. Gue di Google sih. Tamannya jalan nggak? Iya, nggak jalan. Berhenti kalau diganti. Serius. Di pos kan bisa. Nggak berhenti anjir itu. Pos gitu. Ini Berhenti. nggak berhenti. Udah, lanjut. Tes. Jadi 46 ya. Ya. Nggak berhenti kan. Baiklah, yang selanjutnya adalah karakteristik dari Java. Yang pertama itu adalah simpel karena bahasa pemrograman Java populer ya. Sintaksis Java mirip dengan C++. Java memang berasal dari C++ yang terlebih dahulu mengalami penyederhanaan dan peningkatan. Banyak fitur dari bahasa C++ yang jarang digunakan dan kurang menguntungkan dihilangkan. Sebagai contoh, Java tidak mendukung multiple inheritance. Yang kedua, object oriented. Karena pemrograman Java berorientasi objek yang memandang segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai objek. Contoh adalah benda, manusia, meja, dan utang piutang. Bahasa pemrograman Java yang berorientasi pada objek menitikberatkan pada pembuatan objek, memanipulasi serta memastikan bahwa objek satu dengan yang lain bekerja sama. Yang ketiga, distributed atau terdistribusi, melibatkan banyak komputer untuk dapat bekerja sama dalam suatu jaringan. Secara khusus, bahasa pemrograman Java didesain untuk bekerja di lingkungan jaringan Java yang mempunyai Java Class Library yang lengkap untuk berkomunikasi dengan protokol TCP atau IP termasuk HTTP dan FTP. Yang keempat yaitu robust atau kuat. Java memberi banyak penekanan pada pengecekan awal terhadap kemungkinan kesalahan. Compiler Java dapat mendeteksi lebih dini kesalahan yang mungkin muncul pada waktu program Java dijalankan. Di dalam menulis pemrograman Java, programmer juga dituntut untuk menangani exception, yaitu error atau kesalahan yang mungkin muncul saat program Java dijalankan, sehingga program tetap berjalan pada eksekusi normal. Yang kelima, tidak bergantung platform. Yang sudah diubah ke dalam bytecode Java dapat dijalankan menggunakan interpreter. Keistimewaan ini menjadikan Java tidak bergantung pada platform manapun. Dengan Java Virtual Machine, Anda hanya perlu menulis program lalu bisa dijalankan di sistem operasi apapun, Microsoft Windows, Macintosh, atau Linux. Yang terakhir adalah dinamis, tidak seperti bahasa C++ yang memerlukan kompilasi ulang secara menyeluruh bila kelas di atasnya kelas mengalami perubahan. Java menggunakan interface untuk menghilangkan ketegangan ini sehingga kelas di bawahnya atau objek klien tidak terpengaruh pada perubahan tersebut. Selanjutnya ada Java keyword ya. Baca aja. Contohnya seperti abstract, assert, boolean, break, byte, case, cat, char, class, dan cons. Lalu ada for, goto, if, implements, import, intents of, integer, interface, long, native. Lalu switch, synchronize, this, throws, transient, try, void, volatile, while. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Selanjutnya ada different version of Java. Di sini ada apa nih? Standard Edition J2SE atau Core of Programming Language. Yang kedua ada Enterprise Edition J2EE atau for Enterprise Application. Yang ketiga ada Micro Edition J2ME atau for Small Device. Next ada
Proses pemrograman Java di sini yang pertama ada program, lanjut ke editor, compiler, bytecode, loader, interpreter, di sini apa? Dimasukkan oleh Dan library. dimasukkan oleh library. Oke. Next ada struktur program aplikasi Java. Di sini apa tuh? Klik dah. Oke, di sini ada struktur program aplikasi Java. Yang pertama kita ada import Java, nama kelas dan juga nama fungsi. Di sini kita untuk mengimport aplikasi indeks yang kita sudah buat di form sebelumnya, yaitu adalah kelas nama program. Lalu kita bikin static void mainnya untuk mendefinisikan variabel dan juga instruksi-instruksi. Oke, untuk langkah pembuatan aplikasinya itu buka editor teks ketika program dan pertama hingga baris terakhir, save as nama program.java. Lalu keluar dari editor. Untuk kompilasinya itu menggunakan java nama _program.java. Bila tidak ada error, jalankan program java nama _program. Lalu struktur program applet. Di situ ada import java.applet. Jadi import java.applet itu untuk menggunakan apa sih? Untuk struktur program applet apa ya? Untuk itulah pokoknya. Lalu untuk import Java, nama kelas yang sudah kita buat di indeks sebelumnya, kita membuat nama public class nama _applet extend applet untuk mendefinisikan variabel dan juga instruksi-instruksi untuk public void-nya. Oke, untuk langkah pembuatan appletnya bisa dijelaskan oleh Pak Aswin. Langkah-langkah pembuatan applet. Yang pertama itu buka editor teks, ketik program dari baris pertama hingga akhir. Save as name applet.java. Keluar dari editor, kompilasi java name applet.java. Buat file HTML seperti yang di laptop. Jelasin ini gimana? Jelasin ini. Oke, untuk langkah pembuatan applet di sini kita pertama-tama membuat file HTML terlebih dahulu, yaitu di sini bisa dilihat ada codingan HTML dan juga head serta juga title dan juga body yang disediakan oleh HTML. Lalu kita masukkan applet kodenya di HTML berupa nama _applet.class yang sudah kita buat sebelumnya di Java NetBeans. Lalu bisa diatur kembali untuk width dan tinggi dan lebarnya. Lalu perbedaan struktur pada applet bisa dijelaskan kembali oleh Pak Aswin. Untuk perbedaan struktur pada struktur pada applet yaitu satu, pemrograman applet tidak memiliki modul utama main, tetapi kelasnya harus merupakan ekstensi dari modul applet, ekstensi java.applet.applet. Yang kedua itu flash.class, file.class. Hasil kompilasi tidak dapat dijalankan langsung oleh interpreter Java, tetapi harus dimasukkan ke dalam suatu halaman web lewat suatu file HTML dulu. Sekian, terima kasih. Ada pertanyaan? Oke. Nama saya Bagus. Ini kan banyak ya bahasa pemrograman gitu kan. Kenapa sih kita harus menggunakan bahasa Java sedangkan banyak bahasa pemrograman lain yang menurut gue lebih canggih? Ya, terima kasih Bapak Bagus sudah bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus, sangat bagus. Boleh saya jawab ya? Jadi kenapa kita menggunakan bahasa Java untuk era sekarang? Jadi untuk yang sekarang itu mudah untuk dikembangkan. Salah satu kelebihan dari bahasa pemrograman Java adalah kemudahan dalam hal pengembangan aplikasi. Jadi setiap aplikasi ataupun program yang dibuat dengan menggunakan dasar bahasa pemrograman Java memiliki kemampuan yang sangat baik untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Lalu yang kedua ada sifatnya multi-platform. Jadi bahasa pemrograman Java yang pada saat ini banyak diminati oleh para developer dan programmer adalah Java, karena Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang sifatnya multi-platform alias universal dan dapat digunakan dalam platform apapun. Yang ketiga itu ada berorientasi terhadap objek, yaitu bahasa pemrograman Java yang satu ini lebih bersifat teknis. Bahasa pemrograman Java adalah salah satu bentuk atau jenis bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Yang terakhir ada dynamics, yaitu kelebihan dari bahasa pemrograman Java yang lainnya itu ya sifatnya dinamis. Sifat dinamis dari bahasa pemrograman Java ini sangat berkaitan dengan kemampuan dari bahasa pemrograman Java yang sangat mudah untuk dikembangkan.
struktur kodenya dapat dengan mudah dimodifikasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari user. Oke, yang lain ada yang bertanya? Oke, Pak. Sorry. Kenalkan, nama saya Pariandi. Bisa dijelaskan bagaimana konsep OPP pada Java? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, sangat bagus sekali pertanyaannya. Ayo Mas Lugi bisa dijawab. Udah ribet. OOP itu pemrograman berorientasi objek. Ini adalah gaya pemrograman gagasan utama pemrograman berorientasi objek. Ini adalah pewarisan, abstraksi, enkapsulasi, dan polimorfisme untuk mengetahui tentang proses kerja Java. Di slide ya. Nah, iya, slide kanan, kiri. Ya, ini kedua nih. Itu Udah itu aja. Oh, itu aja. Oke. Itu Pak, ada lagi ini Mas Fahri ya. Ada yang lagi ini ingin bertanya? Ya. Oke. Baik, perkenalkan, nama saya Dede. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Jelaskan perbedaan interclass dengan subclass. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Dede, sangat baik dan bagus sekali untuk pertanyaannya, bisa dijelaskan oleh Pak Saswin. Oh ya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan perbedaan inner class dengan subclass. Kelas yang dideklarasikan di dalam antarmuka disebut Java inner class. Kelas ini juga disebut kelas bersarang. Inner class dapat mengakses semua metode dari outer class. Berbagai kelas dalam outer class dapat tetap berada dalam kelas yang sama. Kelas dalam memiliki metodenya. Kelas yang mewarisi atribut dan metode dari superclass disebut Java subclass. Subclass juga disebut kelas anak. Subclass mewarisi atribut dari kelas induk, itu dapat mengakses semua metode yang dilindungi dan dari publik dari kelas induknya. Subclass tidak memiliki metode. Ayo Mas Dika, ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Andika Syafatullah. Tadi kan dari presentasi dan jawaban Anda cukup canggih ya, Java itu cukup ya banyak peminat, mudah dikembangkan dan lain-lain. Menurut Anda, apakah kedepannya Java perlu dikembangkan lagi dan apa dampaknya kalau kita kembangkan lagi? Misal kayak awalnya itu kan Java itu pengembangan dari C++ kan. Nah, dari Java ini apa perlu dikembangkan lagi gak sih gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Dika, sangat baik sekali, bagus sekali. Bisa dijawab oleh pertanyaan dari Mas Lugi? Guling lah. Ntar lu potong suara ya, Dok. Jangan. Yang nggak perlu lu potong-potong. Kalau nggak usah dipotong. Lu bisa dijawab. Oh, jangan. Oh, boleh. Boleh. Ada yang mau dijawab ya dari audiens kita ya, oleh Mas Bagus. Sebenarnya kalau apakah perlu Java itu dikembangkan? Sebenarnya Java itu sudah dikembangkan dalam bahasa zaman modern saat ini, yaitu ada namanya bahasa JavaScript gitu kan. JavaScript itu sendiri juga sudah dikembangkan lagi gitu kan, mulai dari adanya kan, kalau misalkan JavaScript itu kan sifatnya interpreter kan. Nah, JavaScript ini sudah dikembangkan oleh para programmer yang lainnya menjadi ada namanya Node.js, ada namanya Native, ada namanya React gitu kan. Jadi menurut gua apakah perlu? Ya memang perlu. Contohnya karena sekarang udah dikembangkan gitu kan. Namanya JavaScript. Gitu menurut gua. JavaScript itu pengembangan dari bahasa Java, dan kalau nggak salah gue lupa itu pengembangan dari beberapa bahasa yang salah satunya adalah Java. Kayak gitu. Makanya bahasa JavaScript itu tidak lain, kalau misalnya kalian belajar Java pasti masuk ke JavaScript tidak jauh beda kayak gitu, karena itu bahasa pengembangan dari bahasa Java. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Mas Bagus yang ditanya oleh Mas Dika. Alhamdulillah. Jadi kalau dari saya sendiri, kenapa perlu dikembangkan? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, kenapa
perlu dikembangkan, apa sih yang perlu dikembangkan? Mungkin dari segi interaksi manusia manusia antar codingan, ngerti kan? Kenapa? Agar untuk lebih memudahkan orang-orang yang saat ini, maksudnya kita sudah masuk di era digital 4.0, untuk lebih bisa menggunakan program-program untuk membuat software-software untuk negaranya lebih maju, seperti itu. Jadi lebih ke bahasa manusia ya? Iya, betul. Karena saat ini yang saya lihat, ya saya sebagai orang awam di informatika, itu jujur aja, itu susah untuk dimengerti dengan berbagai ribuan command lainnya, seperti itu. Baik, mungkin itu aja presentasi dari kami, kelompok terakhir di pemrograman 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.